Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas terkait salah satu aplikasi trading cryptocurrency yang selalu saya bongkar, yaitu namanya Redford Trading. Tapi untuk video ini itu lebih ngarahnya tuh ke komentar pembela aplikasi ini. Gitu ya, karena ini sudah saya teliti, saya cari legalitasnya, ini bodong, money game, skema Ponzi. Oke, yang artinya ya jelas dilarang lah kalau ilegal. Kalau ilegal udah pasti bodong, bodong udah pasti menipu orang. Gitu, tapi tetap aja ada yang ngeyel gitu. Dibilangin, ya yang ngeyel tuh ya biasanya ada dua kubu. Kubu pertama adalah orang awam yang dimana nggak bisa dibilangin dan tergiur gitu ya dengan informasi-informasi yang menyesatkan, ya baik itu leader dia, mentor dia, afiliator dia nggak sadar gitu ditipu, tapi dia terus dikasih apa ya, kayak motivasi-motivasi sesat gitu dari leader dia. Nah, di kubu yang kedua ini ada leader ataupun afiliator money game Ponzi itu sendiri yang berusaha merusak mindset orang-orang yang dijerumuskan oleh dia. Gitu. Nah, ini ya, saya akan membahas komentar yang merusak mindset orang, terutama orang awam yang mencari informasi yang sebenar-benarnya di konten saya. Kenapa saya sampaikan ini? Kalau saya buat video itu sesuai dengan sebenar-benarnya, saya kan selalu katakan nggak pernah bosan-bosan gitu. Saya kalau ngomong sesuai legalitas dan kelogikaan sebuah aplikasi, mau itu investasi, trading atau apapun. Ya, jadi nggak asal bacot, bos. Saya cari tahu referensi saya dulu di regulator sana. Gitu, ya. Tujuan saya untuk menyelamatkan orang dari pembodohan money game Ponzi. Gitu, oke? Ini ada satu komentar. Nah, ini namanya Erwin T Official. Aduh. Bapak ini ya, saya ini bilang bapak ya karena kayak ada foto dia sama anaknya. Gitu ya. Nih, bapak ini nih komennya banyak gitu ya, menyerang saya. Aduh, Pak. Udah tua tapi main money game itu uang ya. Itu diberikan ke anak, ke anak istri. Itu uangnya mendarah daging, Pak. Oke, kita bahas ya komentarnya. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Oke? Komen Ponzi nih ya, yang sakit hati dengan kata-kata saya, silakan bos, hujat, laporin saya ke polisi. Kalian laporin saya sama dengan kalian bunuh diri. Oke? Sakit telinga kalian kan? Ya udah, dengerin aja gitu ya. Kenapa saya berani buat konten ini menghujat Redford? Lihat nih, tabel ini adalah tabel entitas ilegal yang dinyatakan Redford ini ilegal. Perdagangan aset kripto tanpa izin, bos. Jadi saya bebas gitu ya menghujat yang namanya sesuatu yang jelek niatnya mau menipu kalian. Oke? Ya, kita baca nih. Bos, jangan terlalu kau menjelekkan perusahaan orang. Aduh. Redford itu bukan sebuah perusahaan, bos. Redford itu ya, saya katakan itu, sorry nih, disclaimer dulu nih. Redford itu memang ada yang asli, itu di Amerika. Saya rasa ini cuma dicatut oleh komplotan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Nah, gini ya. Redford itu bukan perusahaan ya. Redford dalam arti kata ini adalah Redford Trading yang saya bahas. Itu yang lagi viral nih di Indonesia. Redford itu bukan perusahaan tapi komplotan penipuan. Oke? Redford itu bukan perusahaan. Kalau dikatakan perusahaan terlalu tinggi, bos. Ini komplotan penipuan. Oke? Mikir dikit lah gitu ya kalau komentar. Saya sudah 1 bulan, aduh bos, baru 1 bulan loh. Biasanya ya yang namanya money game skema Ponzi gitu ya, itu matinya gitu ya, saya pedas-pedasnya ngomong nih,
karena aplikasi ini niatnya jelek gitu ya. Matinya tuh paling lama yang pernah saya review sekitar 7 atau 8 bulanan lah. Ya, selama 8 bulan itu terus membayar gitu ya. Untuk apa? Untuk target menjerumuskan orang. Oke, semakin banyak. Nah, yang gabung di akhir, bos. Yang gabung di akhir udah deposit, uangnya dibawa kabur. Gak percaya, silahkan aja main gitu ya. Ini baru 1 bulan udah ngeri bacotnya, teman-teman ya. Oke, aman-aman aja gitu. Malah saya dapat untung ya. Terserah, itu untung jelas uang haram gitu. Uang dari orang yang di bawah. Oke, pintar dikit kalau mau komentar, Pak. Oke, nah di sini ya, ada lagi nih. Dia nanya gitu ya, atau apalah, ada orang yang nanya gitu ya. Terus saya jawab gitu, iya money game Ponzi 100%. Ya, Redford money game Ponzi 100% gitu. Investasi piramida. Nah ini, dia ikut ngebacot. Aduh. Yang namanya money game tuh seperti apa? Aduh, ini pemain Redford tapi nggak tahu money game. Atau pura-pura nggak tahu. Supaya orang mau gabung. Saya yakin ini leader bos, 100% afiliator. Ya, yang merusak mindset orang ketika saya edukasi. Yang merusak informasi saya lah gitu. Aduh. Oke ya, kita baca nih lagi nih. Sorry ya Pak ya, saya baca nih komentar Bapak nih. Karena terserah saya, udah di channel saya loh. Bapak ngehujat saya gitu. Komentar Bapak ini melanggar hukum. Oke? Kalau dibawa ke jalur hukum saya yang menang nih. Karena saya ada bukti legalitasnya gitu. Nah ini ada lagi nih. Biar lu paham, otak lu juga terbuka. Oke? Terbuka gimana maksudnya nih? Gitu ya. Laporkan aja ke polisi, jangan koar-koar. Kalau memang terbukti bersalah, hati-hati. Hati ya, hati harapan dan yayasan amal, trading Redford adalah wadah mencari cuan. Memang loh, pemerintah mau danai terus kalau yayasan bla 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 gitu ya. Jadi caranya dengan bisnis sambil beramal. Bisnis? Redford itu bisnis. Money game Ponzi itu ya bos ya, ini bisnis katanya. Money game Ponzi itu bukan bisnis kalau menurut saya. Itu lebih ngarahnya ke penipuan. Bisnis tuh nggak kayak gitu bos. Aduh, bedain bisnis sama money game tipu menipu aja nggak bisa gitu. Sambil beramal. Itu udah dijelaskan ya sama Pak Chandra Teja. Ya, terus terang aja nih. Pak Chandra Teja tuh panutan saya. Dia guru saya lah istilahnya gitu. Membongkar yang seperti ini. Itu udah dibahas kaitan dengan Heart of Hope ya, AOH sama Trading Redford itu udah dibahas tuntas sama dia. Silahkan kalian tonton. Oke, jadi ya, yang ada kegiatan amal, bagi-bagi sembako, Ustadz Ponzi, pokoknya yang berbau-bau agama itu belum tentu aman gitu, bisnis itu ataupun investasi itu ataupun trading itu. Karena banyak ya bos ya. Sekarang saya lihat kayak Ustadz Ponzi, penampilannya Ustadz, tapi dia kiranya leader Ponzi. Aduh, penampilan tuh nggak menjamin kebaikan seseorang gitu. Oke? Dan tidak yayasan memaksa orang untuk masuk jadi anggotanya. Lo mau masuk, mau enggak terserah lo. Kalau mau merasa pernah ditipu, laporin, jangan keluar. Ya, memang sekarang belum ada orang ditipu, bos. Karena ya sistemnya masih terbukti membayar. Yang di akhir nanti ditipu gitu ya. Dan ini katanya mau ngelaporkan ke polisi. Ya, kalau ngelaporin ke polisi ya gampang aja sebenarnya. Gitu ya. Ini kan udah masuk Satgas Waspada Investasi, artinya ilegal. Polisi yang benar-benar polisi itu pasti setuju dengan pendapat saya. Gitu. Karena saya ngomong sesuai legalitas negara. Ada loh dokumen negara yang menyatakan revo itu ilegal. Oke? Anda apa gitu ya yang menyatakan Redford ini yang menampung uang masyarakat aman? Apa jaminannya? Ada nggak legalitasnya? Nggak ada kan? Jadi kalau dibawa nih ke jalur hukum,
ya, Anda dibawa dengan saya ke jalur hukum, saya paling semangat ya untuk jumpa di jalur hukum. Saya rasa saya menang gitu. Karena ya, ini pengalaman saya. Saya cerita nih Pak ya, Pak apa nih, Erwin T Official. Saya selama membongkar yang namanya money game Ponzi itu nggak pernah meleset. Kenapa? Cara membuktikan aplikasi itu penipuan atau tidak itu gampang. Gampang, sumpah gampang. Caranya gimana gitu ya? Pertama, cari aja legalitasnya. Kalau nggak ada legalitasnya, skip. Ya, ngeceknya gimana gitu ya. Kalau kalian bilang saya sok tahu. Itu pertama, kalau dia berbasis investasi OJK, bos. Cek OJK-nya. Ada WhatsApp OJK, linknya saya cantumkan di deskripsi. Kalau trading, crypto, forex, atau apapun, itu ceknya ke Bapepti. Kalian silahkan masuk ke website Bapepti, klik di pojok atas itu, garis 3 atas itu, terus pilih calon aset, pelaku pasar dulu. Pelaku pasar, habis itu baru calon pedagang aset kripto. Kalian akan tidak akan menemukan lah yang namanya Redford di sana. Oke? Oke ya. Jadi kalau dibawa ke jalur hukum saya nggak takut gitu. Ya laporin aja gitu ya. Aduh, Pak. Disclaimer dulu nih ya. Saya buat video ini bukan unsur kebencian, tapi adalah unsur untuk menyelamatkan orang awam dari pengaruh orang-orang sesat seperti ini. Kalau dikatakan unsur kebencian, iya memang ada sih gitu ya. Saya benci gitu ya sama afiliator yang banyak modusnya. Demi keuntungannya dia sendiri, dia mau merelakan orang untuk dijebak dia. Tuh kenapa? Gini teman-teman ya, dengar ya. Skema Ponzi itu kecurangannya nggak nampak. Nggak nampak. Gitu. Makanya saya bongkar gitu. Karena ditutupi gitu dengan modus trading. Ataupun nonton video. Pesan fiktif. Nggak nampak modusnya. Sumpah modusnya nggak nampak. Tapi saya bisa membuktikan. Itu tergantung sama kalian lagi. Mau percaya sama saya atau tidak. So, itu tergantung kalian. Kalian mau percaya sama saya, oke. Nggak percaya ya saya nggak pusing, bos. Kalian kalau mau percaya sama orang kayak ini ya terserah lah. Orang-orang kayak gini ini cuman berani mental kolom komentar, oke? Diajak ataupun di katanya yang mau ngelaporin ke polisi itu nggak akan berani. Kalau dia ngelaporin saya ke polisi, dia bunuh diri, bos. Karena sadar dia bodong, aplikasinya ilegal, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada komentar nih. Nah, di sini saya jawab gitu ya. Terus apa hubungannya sama ROBD dan Redford bla 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 lah gitu ya. Nah, di sini. Bos, lo bikin biar gua yang bantu cariin. Maksudnya apa sih gitu ya? Jangan jelekin orang. Sama saja susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Aduh, bos, nggak kebalik tuh. Ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Seharusnya kata-kata ini, yang kalimat akhir ini mencerminkan dirimu. Gitu ya. Anda mengajak orang, uang orang itu deposit, Anda dapat persenan loh. Tiba-tiba aplikasi nggak bisa diakses. Ini orang yang Anda ajak, Anda mau nggak bertanggung jawab? Aduh. Paling bisa ya ngomongin diri sendiri di kolom komentar gitu. Nah ini panjang sih ya, cuman kalau kalian mau skip videonya nggak apa-apa lah ya, saya bacain aja ya. Nah kan saya katakan tuh di atas nih, berdebat lah pokoknya gitu ya. Ya saya katakan lah money game Ponzi itu penipuannya di ujung. Nah ini dia nanya nih, penipuan di ujung yang mau ditipu apa ya? Yang mau ditipu ya orang yang gabung di akhir, bos, sama orang yang belum menarik nanti tapi aplikasi nggak bisa diakses, itu yang ditipu. Masih nanya gitu.
belajar gitu ya skema Ponzi atau pura-pura bodoh. Lanjut. Memang lo anggap orang awam nggak paham ya. Saya katakan orang yang nggak paham Ponzi itu orang awam. Oke? Nah di sini dia jawab nih, memang orang awam nggak paham. Orang awam yang merefer udah jelas HP Android, yang main pun pakai Android, ya. Narik pun pakai rekening. Jadi dia katakan orang yang paham main Android pakai rekening itu bukan orang awam lah gitu ya, karena di sini nih screenshot nih teman-teman, jadi nggak saya ketik nih dibaca selengkapnya gitu, paham ya. Terus saya jawab nih, awam dalam arti kata nggak paham skema Ponzi, bukan awam Android bos, gitu ya. Nah ini dijawab lagi ngeyel gitu, nggak akan berhenti nih kalau ngomong sama orang kayak gini. Lo kalau lebih mau jelas hubungi gua biar paham, biar lo nggak malu. Aduh, apa malunya sih membongkar yang namanya skema Ponzi, penipuan? Seharusnya orang kayak gini yang malu dirinya gitu, atas ucapannya yang tadi gitu ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Seharusnya malu gitu sama orang yang diajak dia. Ya mungkin orang yang diajak dia ini adalah orang awam. Orang ini ketipu, ini nggak akan baik hubungan dia sama teman dia yang diajak. Seharusnya dia yang malu. Kalau nggak malu ya berarti bebek dungu. Makanya bos, masuk dulu biar paham, biar lo nggak malu. Aduh, saya disuruh masuk main Redford. Saya kan udah sampaikan beberapa video saya sebelumnya, saya nggak perlu masuk jurang untuk melihat ataupun merasakan jurang itu berbahaya. Ya saya ibaratkan Redford itu seperti jurang gitu. Saya udah tahu itu jurang, ngapain saya masuk? Oke? Ini saya jawab nih. Ah sorry, gue bukan pemain Ponzi. Ya gitulah, saya bukan penikmat pemain Ponzi teman-teman. Jadi ya, intinya video ini saya buat itu untuk menyelamatkan kalian dari pengaruh orang-orang kayak gini. Ya, sebetulnya ya konten-konten membalas hate comment ini kalau di konten biasa itu agak lebih norak ya istilahnya. Cuman ini perdebatan gitu. Channel saya ini perdebatan. Jadi kalian berargumen di kolom komentar, saya boleh gitu. Apalagi komentar kalian itu menyesatkan. Ya kalau untuk seorang status YouTuber membahas yang namanya hate comment itu menurut saya norak gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Cuman di sini konteksnya adalah yang di yang di komentar itu udah nggak sehat bos, merusak mindset orang kalau ada orang awam yang membaca. Jadi video ini saya buat. Tapi untuk orang awam yang ngeyel, yang mau ikutin orang kayak gini, silakan. Oke, orang model-model kayak gini cuman berani di kolom komentar. Saya udah pernah gitu ya sama orang yang nyata ya di dunia nyata, saya ajak ketemuan gitu ya sama keluarga saya juga nggak berani bos, cuman mental-mental kolom komentar. Kalau sakit hati dengan omongan saya terserah. Oke, saya ngomong di sini dengan sesuai peraturan negara kita. Oke, bukan sesuai rabat gacor. Saya nggak bisa gitu ya kayak YouTuber lain yang ngomong di kontennya baku kata-katanya gitu ya, istilahnya merekomendasikan lah dengan kata-katanya, misalnya dana kaget bosku, landing lagi bosku. Nggak bisa mulut saya kayak gitu ya, yang dimana aplikasi yang dia rekomendasikan money game, mencatut Ponzi, catut juga bukan mencatut ya, meliputi Ponzi, meliputi perjudian ya seperti itu. Kalau saya sih bablakan aja, saya sehat aja gitu. Yang paling yang sakit hati dengan konten saya gitu ya orang-orang kayak gini, pemain. Terima kasih sejak video kali ini, semoga tercerahkan. Kalau nggak tercerahkan ya terserah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.